Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk semua. Cerita horor kali ini akan mengisahkan tentang hantu yang menjelma menjadi seorang pengemis di sebuah taman kota. Hantu pengemis itu muncul biasanya pada maghrib atau malam hari saat taman sepi. Mengapa ada hantu pengemis di taman kota itu? Simak terus tayangan ini sampai tuntas. Peristiwa itu terjadi sekitar 30 tahun silam di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Taman itu kini sudah menjadi tempat wisata yang amat kondang. Hantu pengemis pun sudah tak pernah nongol lagi karena suasananya sudah berbeda. Taman itu kini menjadi sebuah tempat yang ramai. Sebelum saya melanjutkan cerita lebih detail lagi, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang terus mendukung channel Misteri Verhal dengan memberikan komentar, tanda like, dan subscribe. Untuk kalian yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, segera subscribe, gratis kok. Juga aktifkan tanda lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi saat saya mengunggah konten baru. Saya doakan kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkah, dan tentu banyak rezeki. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Taman itu awalnya hanya sebuah tanah kosong di pinggir sungai. Lalu pemerintah daerah menanam bunga dan sejumlah pohon sehingga tempat tersebut tampak asri. Apalagi ketika bunga bermekaran dan pohon-pohon sudah tumbuh besar. Karena tempat ini sepi, banyak dijadikan tempat untuk anak-anak sekolah yang bolos. Mereka ngumpet di taman ini karena jauh dari pemukiman. Dan saat itu belum ada angkutan umum yang melewati di depan taman. Kalau sore, banyak orang tua atau remaja yang berolahraga di tempat tersebut. Udaranya segar, masih jauh dari polusi. Pemandangannya pun indah, berada di pinggir sungai dengan latar Gunung Sumbing. Pendeknya, tempat ini adalah tempat favorit untuk berolahraga dan juga tempat favorit untuk siswa yang bolos untuk saat itu. Perlahan-lahan, taman ini menjadi tempat favorit, bukan hanya untuk anak-anak bolos sekolah, tapi juga tempat olahraga. Selain itu, banyak pula remaja yang berpacaran di taman ini. Pacaran di taman ini irit karena belum ada pedagang di sekitar taman. Juga tidak ada pengamen yang sering mendatangi orang pacaran. Tiba-tiba, entah kapan mulainya, muncul pengemis paruh baya. Pria berambut gondrong ini mulai tidur di taman. Ia meminta uang dan mengais dari tempat sampah untuk mendapatkan makanan. Tak ada yang tahu dari mana asal-usul pengemis itu. Tapi pengemis itu terlihat mulai nyaman di taman tersebut. Ia bisa mendapatkan uang atau makanan dari pengunjung
yang datang ke taman itu. Kadang ia tidur di bawah pohon, kadang juga tidur di sekolah yang berjarak sekitar 1 kilometer dari taman tersebut. Pengemis itu nyaman berada di taman ini karena dinas sosial jarang melakukan razia. Soal makanan pun ia tak kesulitan, karena banyak pengunjung yang mau berbagi makanan ataupun uang dengan pengemis tersebut. Bagi pengemis tersebut, soal makanan tak menjadi masalah, karena banyak pengunjung yang memberi uang atau berbagi makanan kepada dirinya. Kalau tak ada yang memberi makanan, kadang dia mengais-ais sampah untuk mencari sisa makanan. Kadang juga datang ke warung di dekat sekolah untuk meminta makanan. Pemilik warung biasanya tak keberatan memberikan makan kepada pengemis tersebut. Pendeknya, urusan makanan gak masalah bagi dia. Masalah baru timbul saat musim hujan tiba. Kota kecil tersebut memiliki curah hujan yang amat tinggi. Sementara di taman itu belum ada bangunan apapun. Ia biasa tidur di bawah pohon, tapi karena hujan sering turun, ia pun berpindah ke emperan sekolah. Hanya beberapa hari ia tidur di emperan tersebut karena sekolah itu segera membuat pagar sehingga orang luar tidak bisa masuk ke sekolahan. Kembali, ia harus tidur di taman. Untuk melindungi diri dari hujan, ia membuat gubuk dari kardus. Atapnya diberi jas hujan dari plastik. Lumayan gubuk ini bisa melindungi dia dari hujan dan dinginnya malam. Baru seminggu membangun gubuk, dinas sosial menggelar razia di taman tersebut. Gubuk itu diambil. Untung aja pengemis itu tidak tertangkap, sehingga ia masih bisa mengemis di taman itu. Setelah tak memiliki gubuk untuk berteduh, kondisi pengemis itu memprihatinkan. Ia hanya tidur berselimutkan kain lusuh dan jas hujan yang sudah sobek di sana-sini. Sepertinya ia sedang sakit, tapi ia tak pernah mengeluh ataupun merintih kesakitan. Ia hanya makan dari pemberian orang. Tapi karena hujan sering turun, pengunjung taman ini pun berkurang drastis. Sedikit sekali orang yang berolahraga atau anak sekolah yang bolos atau orang berpacaran di tempat seperti ini. Akibatnya, kondisi pengemis itu semakin parah dan tidak ada orang yang tahu atau peduli. Jumat pagi itu, udara cerah, tidak hujan seperti biasanya. Ada beberapa orang yang berlari-lari, berolahraga di taman itu. Seorang pengunjung kaget ketika melihat tubuh tergantung di bawah pohon. Ternyata pengemis itu gantung diri menggunakan sarung lusuh miliknya. Pengunjung itu segera melapor ke polisi. Tak lama, polisi
datang untuk melakukan olah TKP. Dari pemeriksaan sesaat, polisi menduga pengemis ini bunuh diri karena tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik di tubuhnya. Juga tak ada sidik jari orang lain di tubuh pengemis tersebut. Setelah polisi membuat kesimpulan, jenazah itu pun dimakamkan sebagai orang tak dikenal. Ia dimakamkan di tempat pemakaman umum sekitar 3 kilo dari taman tersebut. Tak semua pengunjung taman tahu jika pengemis yang biasa mangkal di taman tersebut sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, ketika ia melihat hantu pengemis berada di bawah pohon, mereka tidak takut. Ia masih menganggap itu pengemis yang dulu. Namun, sebagian pengunjung yang tahu jika pengemis itu sudah gantung diri di bawah pohon tersebut, ia ketakutan ketika melihat pengemis itu menampakkan diri. Memang tak semua pengunjung melihat hantu pengemis itu. Hanya beberapa orang saja yang kebetulan melihat hantu tersebut. Kemunculan hantu pengemis ini pun sulit ditebak. Kadang muncul menjelang maghrib, tapi kadang juga muncul malam hari, sekitar jam 8 malam. Wujudnya pun berbeda-beda. Ada yang melihat ia sedang tiduran di bawah pohon, berselimutkan kain lusuh dan jas hujan. Tapi ada yang melihat ia duduk dengan kaleng di depannya. Kaleng itu biasanya menjadi tempat menaruh uang bagi pengunjung yang akan bersedekah kepada sang pengemis. Dewi, salah satu pengunjung taman, kaget ketika ia akan memberikan uang kepada pengemis tersebut. Saat itu, ia melihat pengemis itu duduk dengan menghadap kaleng. Lalu, Dewi merogoh tasnya mencari receh untuk diberikan kepada pengemis tersebut. Setelah dia mendapatkan uang dari tas, dia menoleh dan akan memberikan kepada pengemis. Pengemis itu sudah raib. Dewi pun ketakutan. Ia berteriak dan lari. Sejumlah pengunjung menghampiri Dewi, menanyakan apa yang terjadi. Setelah Dewi bercerita bahwa ia melihat pengemis dan tiba-tiba pengemis itu hilang, beberapa pengunjung menceritakan kejadian serupa. Mungkin itu hantu pengemis atau arwah pengemis yang sedang gentayangan sejak ia bunuh diri. Kabar mengenai hantu pengemis di taman itu menyebabkan pengunjung taman berkurang. Mereka takut jika bertemu dengan hantu tersebut. Bersamaan dengan menurunnya jumlah pengunjung di taman, pemerintah kota akan merombak taman itu menjadi tempat wisata. Pohon angker di mana sering pengemis itu menampakkan diri ditebang. Tempat itu pun dirombak sedemikian rupa sehingga menjadi tempat wisata yang kini terkenal. Sejak pohon itu ditebang,
dan kondisi taman berubah menjadi tempat wisata yang ramai, tak pernah lagi muncul cerita mengenai hantu pengemis tersebut. Hantu pengemis hanya menjadi cerita masa lalu bagi orang-orang tua di zamannya. Saat ini, taman wisata itu terang benderang dan ramai pengunjung. Tak ada lagi kabar soal hantu pengemis ataupun hantu-hantu yang lain. Demikianlah cerita mengenai hantu pengemis yang menghuni sebuah taman di sebuah kota di Jawa Tengah. Sejak taman itu dirombak, hantu pengemis pun ikut sirna. Untuk kalian yang memiliki cerita horor dan ingin menjadi narasumber, bisa menghubungi kami melalui email misteri.verhal@gmail.com. Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Verhal untuk mendengarkan kisah-kisah horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.